Hidayatul Islamiyah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'da. Sahibul fadilah wa subur pesantren Yatullah Ketan dan jajaran ashabul asalidah dan juga seluruh santri yang saya banggakan. Tidak ada kalimat yang layak untuk selalu banyak kita ucap kecuali kalimat alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang tidak pernah putus mencurahkan anugerah nikmatnya kepada kita. Nikmat yang kita merasa dan juga bisa jadi nikmat yang kita tidak merasakan. Allah anugerahkan tidak pernah berhenti. Di antaranya itu nikmat bisa bernafas, mata bisa berkedip. Itu nikmat. Ketika saraf mata itu dikonsletkan oleh Allah, terus nggak bisa melek atau nggak bisa merem gitu ya, itu sudah masalah besar. Itu berapa uang yang harus dikeluarkan untuk mengembalikan itu. Maka kita yang sehat sore hari ini, mari sama-sama, tidak bisa kita membalas atau istilahnya mensikapi nikmat Allah itu kecuali dengan sikap bersyukur alhamdulillah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa selalu melimpah anugerah kepada teladan panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi ajma'in. Khusus para santri sekalian, sore hari ini kita sama-sama berazam mengadakan satu majelis menyongsong Ramadan. Ada satu tema kita angkat, yaitu sejuta cinta menyambut Ramadan. Artinya kita bangkitkan kegembiraan kita, kita bangkitkan kecintaan kita kepada Ramadan itu. Jangan sampai Ramadan datang muncul kebencian. Ramadan itu poso lagi, ya nggak boleh makan lagi, nggak boleh minum lagi. Kalau muncul hati seperti itu, berarti orang itu tidak kenal, tidak kenal siapa Ramadan itu, apa Ramadan itu tidak kenal. Saya buat contoh gini, kalau misalkan di ruangan ini Ustadz Mahmud itu bagi uang lembaran merah 100 ribuan dibagi itu, kalian senang apa enggak? Nek gak senang, itu berarti gak ngerti itu apa. Ya, ada uang 100 ribu dipakai untuk bersihkan sepatu, setelah itu diremet-remet dibuang. Orang itu tidak ngerti nilai daripada lembaran 100 ribu itu. Ada Ramadan datang, kemudian dia tidak menyambut dengan kegembiraan. Orang ini tidak kenal, orang ini tidak mengerti apa itu Ramadan. Maka sore hari ini kita coba untuk memahamkan, menambah pemahaman kita tentang Ramadan itu, sehingga nanti kehadiran Ramadan itu betul-betul menggembirakan kita. Kita sambut dengan sukacita sekali gitu ya, dan kegembiraan yang luar biasa karena kefahaman kita. Sebagaimana para sahabat itu, karena sudah fahamnya mereka tentang Ramadan. Mereka itu kalau Ramadan mau berakhir, mereka mengeluh. Waduh, seandainya 1 tahun oleh Allah dibikin Ramadan semua. Ya, mereka berharap seperti itu. Mungkin orang nggak paham Ramadan itu, begitu Ramadan mau habis malah alhamdulillah Ramadan selesai. Nah, ini berarti kan nggak paham Ramadan itu. Maka dari itu kita
ini majelis sore hari kita usaha untuk menambah pemahaman kita tentang Ramadan agar nanti ada tumbuh kecintaan kita pada Ramadan itu, sehingga kita berharap-harap bagaimana Allah jadikan dalam 1 tahun itu hari-hari Ramadan. Dan itu memang tidak mungkin. Oleh karena itu, kalau nanti kita faham Ramadan, kita akan ada usaha keras, ya, berbuat sesuatu yang terbaik di dalam bulan apa? Ramadan. Oke. Saudara-saudara sekalian, nama Ramadan itu diabadikan, tertulis dalam Al-Quran. Dari sekian 12 bulan yang ada, itu hanya Ramadan yang apa? Diabadikan, ditulis di dalam Al-Quran. Ayat 185 surat Al-Baqarah yang tadi dibaca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasubhu. Al-ayat. Allah kenalkan kepada kita Syahrul Ramadan. Ini bulan Ramadan. Alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan yang dipilih Allah untuk menurunkan apa? Al-Quran. Ya. Maka Ramadan itu disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran, karena Al-Quran Allah turunkan itu pada bulan Ramadan. Saudara-saudara sekalian, sehingga tidak bisa dipisahkan antara Ramadan dengan Al-Quran itu. Maka tadi kalau Ustaz Mahmud menasihati kita, ya, perbanyak tilawah Quran di bulan Ramadan, melebihi dari bulan-bulan bukan apa? Ramadan. Karena Ramadan itu istimewa. Kalau diistilahkan itu bayi gitu, hari kelahiran apa? Al-Quran. Quran diturunkan kepada kita. Itu harus disambut dengan kegembiraan. Maka gembira kita di Ramadan itu salah satunya adalah kita ketemu dengan bulan Al-Quran dilahirkan, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana menggembira dengan bulan Ramadan sebagai bulan turunnya Quran? Gembiranya kita dengan apa? Banyak tilawah Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW punya tradisi kebiasaan setiap Ramadan, beliau itu setiap malam-malam Ramadan itu didatangi malaikat Jibril, kemudian melakukan tadarus Al-Quran. Quran itu disimak kembali oleh malaikat Jibril sehingga terjaga, ya, tidak akan ada kesalahan dalam Quran itu. Saudara-saudara sekalian, Quran yang diturunkan di bulan Ramadan itu, unzila fil Qur'anu, itu ada fungsi yang Allah inginkan, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran yang diturunkan itu pertama-tama sebagai hudal linnas, hidayah bagi manusia. Kalau dibilang hidayah, berarti di situ ada elemen petunjuk, ada elemen pengetahuan, ada elemen ilmu. Kemudian yang kedua ada elemen power, ya, i'anatullah, ada pertolongan Allah di situ. Karena ada orang itu mendapat hidayah tapi nggak sempurna. Tahu sholat 5 waktu wajib, tahu sudah, dapat petunjuk, dia ngerti sholat itu fardu wajib, tapi orang itu nggak ngerjakan sholat. Nanti sebentar lagi juga gitu. Ramadan itu sudah dibacakan ayat di mana-mana, dijelaskan pengajian bulan Ramadan wajib apa? Puasa. Ada nggak orang yang nggak puasa bulan Ramadan padahal dia ngomong orang Islam? Banyak. Itu artinya dia tidak mendapatkan hidayah yang sempurna.
pengetahuannya dapat, petunjuknya dapat, tetapi dia tidak mendapatkan i'anatullah, tidak mendapatkan power, kekuatan untuk melaksanakan yang dia tahu itu. Al-Quran ini punya hidayah. Kalau orang itu ada interaksi dengan Quran, baca Quran, nanti dia akan ngerti aturan Allah ini, perintah Allah ini, larangan Allah ini. Sekaligus dia diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan perintah itu dan untuk menjauhi larangannya. Itulah yang namanya hidayatullahi tamah. Ya, petunjuk dan kekuatan yang sempurna, hidayah yang sempurna. Kita berharap nanti betul-betul Quran itu menjadi hidayatullah kita, untuk kita, gitu ya. Artinya apa? Kita semakin tahu perintahnya Allah, larangannya Allah, dan kita punya kekuatan untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan itu. Jangan sampai nanti hidayah kita nggak sempurna. Ada makhluk yang mendapat hidayah nggak sempurna, namanya iblis. Iblis itu nggak ngerti kalau Allah itu pencipta segala alam semesta ini. Tahu? Iblis apa nggak ngerti ada kewajiban menyembah Allah? Tahu. Tetapi iblis bangkang, tidak mampu melaksanakan perintah-perintah itu. Saudara-saudara sekalian, hidayah ini adalah mahal. Ya, maka dikatakan dalam Al-Quran, innal huda hudallah. Pemilik otoritas hidayah itu satu-satunya hanya Allah. Maka Allah nyatakan Quran itu hudal linnas. Itu sebenarnya pengumuman kalau kamu ingin mendapatkan hidayah dari Allah, interaksikan diri dengan apa? Al-Quran. Kalau ngomong interaksi dengan Quran, baca Quran, syukur hafalkan Al-Quran, fahami isi Al-Quran, amalkan Al-Quran, ajarkan Al-Quran, dakwahkan Al-Quran. Itu bentuk-bentuk interaksi kita dengan Al-Quran. Agar apa? Nanti ada hidayah Allah beri pada kita. Yang kedua, Quran itu punya fungsi wa bayyinati minal huda, memberi penjelasan-penjelasan tentang hidayah-hidayah yang dulu Allah turunkan. Sebelum Allah turunkan hidayah dengan Quran ini, Nabi Isa dan umatnya menerima hidayah berupa kitab Injil. Ada Nabi Musa itu terima dan umatnya terima kitab Taurat. Ada Nabi Daud dan umatnya terima kitab Zabur. Saudara sekalian, kitab-kitab yang dulu diturunkan sebagai petunjuk, sebagai power kekuatan bertakwa itu, oleh umat yang menerima di zaman itu dilakukan perubahan-perubahan. Sehingga kalau kita nemu Injil di zaman sekarang, atau menemu Taurat di zaman sekarang, menemu Zabur di zaman sekarang, itu sudah tidak orsinil. Sudah ada perubahan-perubahan. Quran hadir wa bayyinatin minal huda. Nanti kalau isi Injil itu, yang disebut Injil itu kok masih sesuai dengan Quran, itulah yang benar. Kalau sudah tidak sesuai, berarti itu sudah palsu, gitu ya. Kita wajib beriman kepada Injil, Zabur, Taurat yang dari Allah turunkan, tapi yang sekarang ada, karena sudah tidak sesuai dengan Quran, kita tidak ada kewajiban mengimaninya. Maka beruntunglah kita ini, Quran turun ini dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah ini turunkan ini Al-Quran, dan Allah lah yang menjaganya. Saudara sekalian, insya Allah saudara-saudara yang ada usaha belajar baca Quran, menghafalkan Quran, itu kita berharap menjadi menjadi wasilah, menjadi perangkat, ya, menjadi perangkat yang dipilih oleh Allah untuk terjaganya Al-Quran. Ya.
Maka semangat menghafal Quran itu sebenarnya biar nanti kita itu tercatat, ini loh Allah jaga itu Quran dengan A, si B, si C, si D gitu. Karena apa? Quran ini satu-satunya kitab suci yang sempurna dan Allah nyatakan tidak akan tertandingi oleh siapapun, ya. Maka selayaknya kita untuk ada usaha dan kita bangga ya terlibat dalam usaha menjaga Al-Quran. Yang ketiga, Quran itu wal furqan, menjadi pembeda hak dan batil, ya. Di bulan Ramadan ini, saudara-saudara sekalian, kita nanti akan ketemu setiap hari gitu ya, akan ketemu dengan kebenaran dan kebatilan. Kalau kita sudah belajar Al-Quran, minimal itu sudah punya modal bisa membedakan hak dan batil itu. Maka kita sampaikan nasihat di sore hari ini, para santri terutama, nanti kalau pulang ya, kalian nanti akan, kalau di sini tinggal di pesantren ini, kalian mestinya bersyukur. Kalian dididik di sini, dilatih di sini untuk tahu hak dan batil itu, walaupun dinasihatkan, diajarkan gitu ya. Nanti ketika kalian pas pulang ke rumah, mungkin pas hari raya itu ada liburan gitu ya, itu kalian akan melihat hak dan batil itu bukan sebagai pelajaran, tapi itu fakta di lapangan. Nah, ini kalau kekuatan Qur'annya tidak menjadi hidayah sempurna, kalian akan terlibas itu, ya. Maka nanti itu menjadi salah satu barometer, cek dirinya sendiri. Saya bisa bertahan menjaga diri dengan hidayah Al-Quran, atau kita luntur ya hidayah itu. Saya bilang, di mana kita bisa ketemu banyak sekali hak dan batil itu gitu ya. Ini saya tunjukkan, mohon maaf, ada barang seperti ini nanti kalau di rumah, itu miliknya siapa saja, kalian pegang itu, dibuka-buka, di sini itu yono Al-Qur'an nih, banyak juga kemaksiatan bisa dilihat di sini. Nah, nanti terus kita tidak dapat hidayah sempurna tadi. Aku apal ya Quran apal, tapi kok itu nggak bisa menahan diri dari condong terlibat dalam kebatilan itu, nggak bisa bedakan hak dan batil itu, berarti kita gagal mendapatkan hidayah Al-Quran, gitu ya. Saudara-saudara, ini bulan Ramadan yang mulia itu seperti itu. Secara faktual, perintah puasa itu diturunkan pada tahun kedua setelah hijrahnya Rasulullah. Perintahnya dalam satu sirah dijelaskan pada bulan Sya'ban, tanggal 10 atau sebagian riwayat 15 Sya'ban. Turun ayat yang tadi kita baca itu, faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa saksikan di bulan hadirnya Ramadan, maka falyasumhu, dia mesti melakukan puasa di bulan itu. Itu Allah perintahkan pada 2 tahun setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Unik dan menariknya, pada saat perintah puasa ini disyariatkan, akhirnya para sahabat ini bersiap-siap masuk bulan Ramadan. Rasulullah SAW sebelumnya itu kumpulkan gini, maka tarhib Ramadan itu sebenarnya juga itba, ya, ngikut apa yang dilakukan Rasulullah. Menjelang Ramadan dikumpulkan para sahabat itu, dijelaskan sebentar lagi akan ada datang kita temui 1 bulan yang luar biasa, kebaikan-kebaikan dilipat gandakan, pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat-rapat, setan ikat-ikat, ya gitu ya.
ibadah sunnah bernilai ibadah fardu. Ya, seperti itu Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW kabarkan kepada kita tentang Ramadan yang luar biasa itu. Di bulan Ramadan yang pertama-tama para sahabat menunaikan puasa, terjadi sebuah peristiwa situasi yang mengharuskan para sahabat itu berangkat ke medan perang. Di bulan Ramadan, saat para sahabat pisan pertama-tama kali puasa, di saat itu ada situasi yang mengharuskan para sahabat ini berangkat ke medan apa? Perang. Perangnya namanya perang Badar. Perang yang sangat heroik, ya. Karena apa? Ketika berangkat itu sekitar 1000 pasukan dibawa oleh Rasulullah SAW menuju ke Badar, sebuah desa gitu, akan berhadapan dengan juga musuh yang lawannya itu juga 1000. Hitung-hitungannya impas, 1000 lawan 1000 lah, gitu ya. Tetapi pada malam itu, malam akan terjadi pertempuran itu, ada satu kabar-kabar disampaikan kepada kaum muslimin. Itu sebenarnya perang itu kan tipuan-tipuan ya, hoak itu bersebaran itu. Dikatakan jumlah pasukan musuh itu 3000. Maka nanti kalau umat Islam besok maju, habislah. Karena 1000 lawan apa? 3000. Mesti 1 lawan apa? 3. Mesti kalah. Karena itu di tengah-tengah pasukan Islam itu ada Abdullah bin Ubay, memprovokasi para sahabat yang ikut di medan itu untuk iki nek awake dhewe melarikan diri malam ini, besok akan mati. 1 lawan 3 kita. Larilah sebagian besar kaum muslimin, dan yang tersisa dihitung itu tinggal 313. Hampir 700 meninggalkan tempat. Sehingga ketika fajar menyingsing subuh itu, para sahabat yang berada di Badar itu tinggal sedikit dan musuhnya tidak berkurang. Maka sudah dipastikan akan terjadi sebuah peristiwa perang yang sangat luar biasa. Ditambah situasi saat itu puasa, gitu ya. Maka sampai-sampai ada satu riwayat Rasulullah SAW berdoa, seandainya yang tersisa di Badar ini besok itu mati semua, maka bisa jadi Islam ini tidak akan berlanjut. Saudara sekalian, pada saat-saat kritis seperti itu, secara hitung-hitungan materi kita kalah, secara hitung-hitungan jumlah kita kalah, ya. Tetapi Allah itu kan maha kuasa. Allah turunkan pada saat terjadi peperangan siang harinya itu ribuan malaikat, ya, akhirnya kocar kacirlah musuh. Karena dia merasa aneh, setiap pedang diunus mau ditebaskan ini nggak bisa, ya, mandek gitu, tombak dilempar mandek, tertahan oleh malaikat itu. Akhirnya dengan mudah kaum muslim itu membunuh. Melihat situasi yang gak kondusif itu, pasukan musuh ini gak wajar, sudah cari selamat, lari, ya, meninggalkan tempat. Barang-barang bawaannya ditinggal semua. Sehingga pada saat itu terjadilah kemenangan di Nuwal Nalar, gitu ya. Ini sebenarnya mengisyaratkan kepada kita. Makanya sampai dikatakan Ramadan itu syahrul jihad, gitu ya. Ramadan itu syahrul jihad. Nanti jangan sampai kita masuk Ramadan itu dengan santai, kemudian tidur. Ya, ini kan Ramadan.
lapar, jangan banyak aktivitas gitu ya. Justru Ramadan ini seperti halnya dulu para sahabat diajarkan oleh situasi dan keadaan, Ramadan itu berangkat perang. Ya, kan kita tidak melakukan tindakan mengalami seperti itu. Maka saudara-saudara, ini mari ya, Ramadan ini kita sambut dengan power kita, siapkan diri kita untuk memasuki Ramadan ya. Kemudian ketika kita sudah memahami Ramadan sebagai bulan yang luar biasa seperti itu, maka selayaknya kita harus belajar apa saja yang nanti akan kita lakukan di bulan Ramadan yang luar biasa itu, yang istimewa itu ya. Perintah puasa ya, ini dari zaman ke zaman selalu Allah hadirkan ya. Yang diperintahkan atau diwajibkan puasa itu bukan kita saja, umat Nabi Muhammad ini. Umat-umat dahulu juga diperintahkan apa? Puasa. Ya, itu kan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti umat-umat dulu juga diwajibkan puasa. Itu ya. Sama. Ada satu tujuan yang umat dulu diwajibkan puasa dan juga kita diwajibkan puasa itu, la'allakum tattaqun, agar kamu semua punya power bertakwa, menjadi muttaqin gitu ya. Jadi rumusnya itu alladzina amanu, kemudian melaksanakan asyamu, naik derajatnya menjadi al-muttaqin. Alladzina amanu, orang-orang apa? Beriman, melaksanakan puasa, berubah menjadi apa? Orang-orang bertakwa. Harus gitu. Tanda kesuksesan puasa kita itu adalah ketika nanti kita ujung akhir Ramadan itu, kita berubah menjadi orang yang lebih bertakwa ya. Semangat berbuat baik, semangat membangun prestasi yang tinggi. Jadi kuat, powernya lebih besar gitu ya, karena sudah menjalankan puasa itu. Ibarat mobil gitu, Ramadan itu diservis ya, dibersihkan, yang nggak benar-benar dibenerkan, bahan bakar di full ya. Begitu itu selesai prosesnya, maka jreng gitu, kecepatannya akan berlipat, nyamannya juga lebih baik. Nanti kita di Ramadan juga memasuki proses seperti itu ya. Kita akan memproses diri kita itu, dibuat lapar, dibuat haus, tetap digerakkan untuk melakukan amal-amal soleh ya, gitu. Bukan dibuat lapar haus terus untuk tidur gitu ya. Maka jangan sampai nanti itu gini, dalilnya itu kan saumu naim ibadatun ya. Tidur nih wong poso kuwi ibadah. Akhirnya apa ibadah kamu di bulan Ramadan? Naum. Apa itu? Tidur panjang gitu ya. Jangan gitulah gitu ya. Justru geraklah, bergeraklah. Karena setiap gerakan dalam Ramadan itu ada hitung-hitungan lebih gitu loh. Ketika kita berangkat ke masjid di bulan Ramadan, langkah-langkah kaki kita itu nilainya beda dengan di luar Ramadan. Satu halaman Quran kita baca di bulan Ramadan nilainya berbeda dengan di luar Ramadan, gitu ya. Jadi ada 2 rakaat sholat di dalam Ramadan berbeda dengan di luar Ramadan. Ada kelipatan-kelipatan ya, makanya jangan sampai diam, saatnya untuk banyak bergerak. Apalagi
ada sholat sunnah istimewa ya di bulan Ramadan itu, namanya sholat tarawih. Sholat yang hanya bisa dilakukan di bulan apa? Ramadan, tarawih. Saya bersyukur, saya mengenal tarawih tidak langsung setelah sholat isya itu di Hidayatullah. Ya, saya dulu pernah di silaturahim di Surabaya itu. Tarawihnya ternyata bersolat isya tidak langsung apa? Tarawih. Biasanya nanti kalau santri-santri pulang ke rumah, biasanya kan di masjid, di musola, selesai sholat isya langsung apa? Tarawih. Tarawih itu memang tidak harus setelah sholat isya terus dikerjakan gitu. Ya, akan lebih afdol kalau tarawih itu dilakukan apa? Tengah malam. Ya, menghidupkan malam-malam apa? Ramadan. Ya, menghidupkan malam-malam Ramadan. Ya boleh, sore silakan saja. Tapi usahakan malam hari kita bisa bangun kembali untuk nambah sholat-sholat sunnah. Agar Ramadan ini terisi dengan amal, terisi dengan gerakan, gitu ya. Jangan sampai berkurang, ya. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dalam Ramadan itu justru itu harus terus disemangatkan, dikuatkan, ditambah gitu. Saudara-saudara sekalian, inilah nanti semakin kita memahami, ngerti fadilah, keutamaan daripada Ramadan itu, nanti kita ini akan semakin ada semangat, ya. Apalagi ya di bulan Ramadan itu ada satu malam, ya, malam yang istimewa, namanya apa? Lailatul Qadar. Yang Lailatul Qadar itu secara nas Quran Allah nyatakan Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik nilainya dibanding dengan 1000 bulan. Satu riwayat mengatakan Nabi Musa alaihissalam itu iri, ya, iri dengan kita umat Nabi Muhammad ini. Karena apa? Walaupun secara umur umat Nabi Muhammad itu nggak banyak, rata-rata sekitar 60-70 tahun itu sudah tua dan apa? Meninggal dunia. Jarang yang sampai apa? 100 tahun. Umat-umat zaman dulu tuh biasa umurnya 500 tahun, 700 tahun, ada 1000 tahun gitu. Tetapi mereka yang umurnya panjang itu ternyata nanti di akhirat banyak yang amal-amalnya terkalahkan oleh umat Nabi Muhammad yang umurnya tidak apa? Tidak panjang itu. Di mana rahasianya? Ternyata rahasianya itu adalah di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. 1000 bulan itu kalau dikeruskan dalam tahun itu 83 tahun lebih. 1000 bulan sama dengan 83 tahun lebih. Artinya kalau kita misalkan melakukan sholat, ya, melakukan sholat sunnah 2 rakaat saja, 2 rakaat saja pas Lailatul Qadar terjadi, maka kita dianggap seperti orang sholat 83 tahun, gitu ya. Orang sholat sunnah tiap malam 83 tahun. Kita baca Quran di malam Lailatul Qadar dianggap seperti 83 tahun malam-malamnya baca apa? Al-Quran. Bayangkan kalau kita sholat sunnah, tarawih, kita tilawah Al-Quran, kita mungkin taklim gitu ya, terus kita juga mungkin lakukan sedekah, kita i'tikaf lah, kita berdzikrullah dengan kalimat thayyibah. Amal-amal itu dilakukan pas malam Al-Qadar itu. Malam Al-Qadar itu kita seperti lakukan ibadah itu selama berapa? 83 tahun. Kalau dalam satu umur, ya, saudara umurnya misalkan
70 tahun lah. Dari 70 tahun itu ketemu Lailatul Qadarnya 10 kali saja. 10 kali ketemu Lailatul Qadar. Kan saudara seakan-akan punya umur 830 tahun lebih. Ya. Padahal umurnya hanya nggak sampai 100 tahun, tapi dia ditulis di sana ada catatan melakukan baca Quran, melakukan sholat sunnah, melakukan zikrullah selama 830 tahun. Bagaimana kalau misalkan ketemunya dengan Lailatul Qadar itu 20 kali? Wah, kan kita seperti 1.500 hampir 2.000 tahun umur kita. Itulah akhirnya saudara-saudara sekalian, kalau ketemu Ramadan kok gak senang, itu sebenarnya ada masalah dengan keimanannya, ya. Keimanannya bermasalah, gitu ya. Orang yang keimanannya benar, orang yang keimanannya itu lurus, pasti mengharap-harap apa? Ketemu dengan apa? Ramadan, ya. Maka tema sore hari ini sangat tepat. Tumbuhkan kecintaan kita, bukan 1-2 cinta, tapi berapa? 1 juta cinta untuk menyambut Ramadan itu, ya, untuk menyambut kehadiran Ramadan. Kalau betul-betul tumbuh kecintaan kita menyambut Ramadan itu, nanti pasti begitu gerbang Ramadan terbuka, Ramadan datang, kita akan segera bersikap memperlakukan Ramadan itu dengan amal-amal ibadah, dengan amal-amal bernilai tinggi, ya. Termasuk amal bernilai tinggi itu kan baca Quran. Di hari-hari biasa saja, kullu harfin asyru hasanatin. 1 huruf bernilai 10 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan, berapa itu kelipatannya. Maka banyak-banyakkan kita nanti mendapatkan apa? Fadilah ini di bulan Ramadan. Ya, kita tunggu itu kesempatan yang luar biasa. Istilahnya gitu tuh, Ramadan itu adalah saat Allah Subhanahu wa taala ada apa itu? Ada toko dibuka, ya. Kemudian di situ ada diskon besar-besaran. Ya. 1 air gelas ini yang biasanya berapa ini? 1.000 lah atau 500 lah. Sekarang tinggal 500 dapat 5 atau dapat 10 gitu ya. Nah, mungkin baju yang biasanya harganya mahal 100.000 pada saat diskon tinggal 1.000 gitu ya. Maka orang akan bergerak cepat untuk mendapatkan barang sebanyak-banyaknya. Itulah Ramadan. Begitu nanti gerbangnya terbuka tanggal 1 Ramadan, segeralah untuk mengambil gerakan cepat, membuat amal-amal yang apa? Besar, ya. Terutama pada malam-malam Ramadan, selalu berjuanglah untuk memperbanyak apa? Amal. Banyak-banyakkan amal di bulan Ramadan itu. Saudara-saudara sekalian, begitu dahsyatnya, luar biasanya Ramadan dengan keutamaan yang besar itu. Jangan sampai nanti kita menodai, ya, menodai Ramadan. Menodai Ramadan dengan apa? Dengan dosa, ya. Menodai Ramadan dengan perbuatan dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju'i wal atosi. Ya. Betapa banyak orang-orang berpuasa di bulan Ramadan itu plus ibadah-ibadahnya, tetapi dia tidak dapat apa-apa dari puasanya itu. Laisa lahu min syiyamihi, puasanya enggak menghasilkan hasil apa-apa, alias nol. Hasilnya adalah ilal ju'i wal atos, hanya berupa kelaparan dan kehausan. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu?
ketika dia jalankan puasa, dia sambut Ramadan dengan amal-amal soleh, tetapi juga tetap jalan yang namanya amal-amal maksiat. Amal-amal dosa tetap berjalan. Bagaimana kita kalau ada dosa di bulan Ramadan itu terus kemudian dilipat gandakan gitu ya? Wah, itu kan ngeri, itu menakutkan sekali. Maka saudara-saudara semuanya, jangan nodai Ramadan dengan perbuatan apa? Dosa kita. Kalau misalkan kepleset, ya sudah berusaha, sudah azam pokoknya Ramadan jaga diri, saya tidak akan ada perbuatan salah, perbuatan dosa terlakukan gitu ya. Kepleset, segera istighfar, ya, segera mohon ampun kepada Allah, jangan ditunda. Nah, salah dosa ini saudara-saudara kalian, kalau kepada Allah itu gampang, istighfar, bertaubat, diampuni. Tapi kalau dosa kesalahan itu nanti kepada sesama orang, ya, maka jangan ada Ramadan tengkar, Ramadan berkelahi, ya, Ramadan mencaci maki, akhirnya terjadi permusuhan. Itu apalagi Ramadan mencuri, wah mengerikan lagi itu. Ya, ini akan menjadi perusak, ya, perusak hasil daripada Ramadan kita. Akhirnya kita menjadi orang yang nggak dapat apa-apa, dapatnya hanya berat badannya berkurang, ya kan? Karena puasa berat badannya berkurang, terus kemudian kelaparan dan kehausan. Ini jangan sampai terjadi pada kita, ya. Saudara-saudara sekalian, agar itu tidak terjadi pada kita, bagaimana caranya, gitu ya? Kita mesti membangun atau membentuk komunitas, mencari teman, ya, melawan peluang-peluang dosa itu kalau sendiri berat, ya. Tapi kalau ada temannya itu akan ringan. Godaan-godaan syahwat, godaan-godaan maksiat itu kalau dihadapi sendiri berat, ya. Maka buat teman. Maka selalu kalau ada teman itu, tapi tidak sembarang teman juga. Nek temannya itu ahli maksiat, sama saja tambah teman gitu ya. Cari teman-teman yang sholih, cari teman-teman yang apa? Taat. Nanti kalian kalau ada kesempatan di liburan ini, akhir ini ada kesempatan pulang masih masa Ramadan, jangan sembarang cari teman, ya. Cari teman yang baik, cari teman yang membuat kita itu terjaga dari dosa. Di zaman ini, saudara-saudara semuanya, saya beritahukan betapa banyak kasus, ya, pelanggaran dosa itu terjadi karena sebab salah pertemanan, ya. Teman yang apa? Salah, menyeret kepada perbuatan-perbuatan yang apa? Dosa. Berapa hari yang kemarin itu ada viral anak-anak SD, subhanallah, naudzubillah min dzalik gitu ya. Anak-anak SD itu ke sekolahan membawa minuman keras, oplosan, dibagikan itu ke teman-temannya, teler mabuk ya. Anak SD, ketika ditanya kamu melakukan itu, enggak tahu, dikasih teman, ya dikira minuman biasa, kalau diminum apa? Mabuk. Enggak tahu, dan itu karena apa? Teman. Begitu dasarnya teman buruk itu akhirnya menyeret kita kepada perbuatan apa? Dosa, ya. Maka saudara-saudara sekalian, ini ya, jaga betul diri kita dari kesana. Yang terakhir saya sampaikan, kenapa kita harus habis-habisan berjihad dalam Ramadan dan juga menjauhi segala macam dosa itu, agar nanti di ujung akhir Ramadan kita itu betul-betul menjadi orang yang menang, ya. Itu kan ada doa
yang biasa tradisi diucap walaupun itu bukan dari hadis ya, diucap di ujung akhir Ramadan itu. Yang teks hadis itu Rasulullah, para sahabat kabarkan biasa di antara sahabat itu ucapkan kalimat taqabbalallahu minna wa minkum, sebagai doa mudah-mudahan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah. Nek itu diterima, itu minal aidin wal faizin, kita akan dapat dua ya. Kita masuk pada golongan al-aidin, minal aidin, kita tergolong orang yang aid. Apa aidin itu? Orang yang kembali apa? Dalam kesucian. Ya, kawaladat ummuh, bayi yang seperti dilahirkan oleh apa? Ibunya, nggak ada dosa. Harapan kita itu, kenapa ngengkel berjihad dalam Ramadan itu, biar di ujung akhir Ramadan nanti kita seperti bayi yang dilahirkan, dosa kita apa? Bersih. Minal aidin, kita masuk golongan orang-orang yang kembali dalam keadaan suci dari dosa. Gitu. Enggak itu saja. Yang kedua, hasilnya Ramadan itu minal faizin, kita masuk golongan orang-orang yang faiz. Faizin itu orang yang menang melawan hawa nafsu. Karena hawa nafsu itu organ yang itu mendorong kita, menggerakkan kita membuat dosa. Ya. Jadi Allah itu ketika menciptakan manusia, itu Allah Subhanahu wa taala berikan wa alhamaha fujuroha wa taqwaha. Allah ilhamkan itu potensi fujurnya, yaitu hawa nafsu, wa taqwaha, dan Allah berikan potensi untuk bertakwa, hati kita, akal kita. Ya. Maka hati ini menggerakkan kita kepada takwa, tapi hawa nafsu menggerakkan kita kepada apa? Dosa. Lah orang yang di akhir Ramadan itu jadi orang yang faizin, itu adalah orang-orang yang sudah bisa mengalahkan, menundukkan apa? Hawa nafsunya. Ya, harapan kita itu. Itulah sebenarnya manusia sakti yang sebenar-benarnya sakti. Ya, manusia sakti yang sebenar-benarnya sakti dan kuat itu yang bisa menundukkan, mengalahkan apa? Hawa nafsunya. Setiap ada dorongan hawa nafsu mengarah kepada perbuatan dosa, dia langsung stop, nggak boleh, stop, nggak lanjut gitu. Itu manusia yang sakti. Kalau hanya manusia nggak ditembak, nggak mempan, pakai parang nggak mempan, tapi terlibat dalam perbuatan dosa, itu nggak sakti. Oh, dia masih dicengkeram oleh apa? Hawa nafsunya. Ya, maka dari itu ini ujung akhir Ramadan, jadilah orang yang bersih dosa kita, kemudian menjadi manusia yang bisa mengalahkan dengan apa? Hawa nafsunya. Orang yang faizin. Kalau itu terjadi, ya, kalau itu terjadi, maka bolehlah kita bergembira di hari raya. Jangan sampai kegembiraan kita di hari raya itu semu. Kenapa semu? Aslinya kalah tapi guyang-guyu. Kalah kok guyang-guyu. Itu kan tertawa yang semu, ya. Kalau menang tertawa, gembira, itu benar. Ini sudah kalah tapi kok ya malah tertawa, malah gembira. Maka laisal aid bilibasil jadid, tidaklah hari raya itu ditandai dengan baju apa? Baru. Walakinnal aid man taqwahu yazid, gitu ya.
Tetapi hari raya itu ditandai dengan bertambahnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai Ramadan, semangat belajarnya tinggi, semangat menghafal Qur'annya tinggi, semangat untuk ke pondoknya tinggi. Seperti itu. Itu tanda apa? Keberhasilan, kesuksesan apa? Ramadan kita. Demikian insyaallah, kurang lebih saya minta maaf dan Allah jumain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama doa ya, mudah-mudahan Allah kuatkan lahir batin kita, sukses dalam Ramadan di tahun ini. Al-Fatihah. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma anzil alaina barakatan wa hidayatan wa nasran wa hifdzan wa maghfiratan wa karamatan alaina wa auladana jamil muslimin muslimat fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tu'akhidna inna syina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.